Salam dan bahagia teman-teman semua, para instruktur dan juga pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri saya terkait dengan pandangan saya terhadap murid sebelum saya mengenal modul 1.1 ini, di mana saat itu saya melihat bahwa murid itu adalah sebagai individu yang dapat kita berlakukan sama. Misalnya di dalam suatu kelas kita belajar matematika, kemudian kita menggunakan metode diskusi. Maka dengan satu metode itu saya menganggap bahwa siswa itu bisa menerima semua. Kemudian jika kita menggunakan metode tanya jawab atau metode-metode yang lain yang kita berlakukan sama dalam satu kelas itu, saya beranggapan bahwa siswa satu dengan yang lain bisa menerima semuanya. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, tentunya dengan bimbingan dari para instruktur dan juga para pengajar praktik, saya mulai terbuka bahwa masing-masing individu, masing-masing murid itu adalah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bisa kita ilustrasikan bahwa murid-murid yang ada di sekolah itu misalkan ada suatu tanaman cabai. Kemudian ada juga tanaman kacang panjang. Sama-sama tanaman sayuran, tetapi cara merawatnya berbeda. Di sini untuk tanaman cabai bisa hanya dengan satu batang saja, satu batang bambu ini digunakan untuk penyangga. Kemudian dia akan bertumbuh pada batang ini. Nah, kemudian dia akan berbuah. Dan di sini dalam perawatan keseharian antara tanaman cabai, kemudian juga tanaman kacang panjang ini juga akan berbeda. Untuk kacang panjang di sini selain membutuhkan batang bambu, dia juga butuh tali untuk dia bisa merambat. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita ilustrasikan untuk murid-murid kita di sekolah. Sebagai ilustrasi yang lain, misalnya di sini ada tanaman sawi. Kemudian di sebelah kanan saya ada tanaman ketela. Nah, tanaman-tanaman ini juga memiliki sifat-sifat yang berbeda. Di mana di sini kita tidak membutuhkan penyangga. Dia langsung bisa hidup. Kemudian di sini tidak memerlukan banyak air. Kemudian di sini ada tanaman ketela di mana batangnya juga begitu kuat. Nanti dia akan tumbuh menjulang tinggi. Di sini cara perawatnya juga berbeda. Umurnya juga berbeda. Sebagai ilustrasi yang lain lagi, di belakang saya ini ada tanaman jagung. Nah, tanaman jagung ini cara perawatannya berbeda dengan tanaman singkong. Nah, kalau tanaman jagung ini umurnya juga tidak begitu panjang, paling-paling hanya 3-6 bulan, kemudian diberi pupuk keseharian, dia akan tumbuh dan akan berbuah. Sementara ini lamanya selama kurang lebih 1 tahun untuk tanaman singkong. Oleh karena itu, saat ini saya mulai menyadari bahwa masing-masing anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti tanaman tadi, cara merawatnya berbeda, kemudian umurnya juga berbeda, kemudian hasilnya juga berbeda, dan juga hal-hal yang lain tentunya juga ada yang membedakan. Melalui ilustrasi yang saya sampaikan tadi, saya menyadari bahwa anak atau murid yang ada di dalam kelas adalah individu yang unik satu dengan yang lain, tidak ada yang sama. Masing-masing memiliki perbedaan dalam gaya belajar. Ada yang gaya belajar kinestetik, ada yang gaya belajar visual, dan ada gaya belajar audio. Di dalam pembelajaran yang akan datang, saya akan mencoba memberikan pembelajaran, meskipun tujuan pembelajaran itu sama, tetapi saya akan memberikannya dengan cara yang berbeda untuk anak-anak yang memiliki karakteristik yang berbeda tadi. Untuk yang gaya belajar audio, nanti kita upayakan dengan menggunakan audio. Untuk gaya belajar kinestetik, nanti kita upayakan dengan kinestetik. Kemudian untuk gaya belajar visual, nanti kita upayakan dengan
visual. Sehingga meskipun berbeda-beda caranya, tetapi tujuan pembelajaran akan tetap tercapai sesuai dengan gaya belajar anak. Sehingga anak akan merasa senang, akan merasa bahagia dalam proses pembelajaran. Demikian teman-teman semua, calon guru penggerak yang hebat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat, dan terima kasih. Salam dan bahagia.